ibu terkesan. Kalau ngiler, kalau tidak ngiler, kita tidak kesan. Karena mana Assalamualaikum. Sejak aku pertama kali pindah ke sini, tahun 2008 saya tinggal sini. Ya, waalaikumsalam. Lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad. Kalau dengan Nabi Muhammad langsung sallallahu alaihi wasallam. Itu belajar connect dengan Rasul. Begitu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu orang connect dengan Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Asyhadu zalimin bizalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asyhadu zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Ibu sekalian, pertama-tama bersyukur Allah Subhanahu wa taala kita mendapat hidayah talabul ilmi. Indonesia ini ibu terkenal ya pergerakan talabul ilmi. Semua acara orang Indonesia, apakah itu walimah, apakah akikah, apakah walimatus sabar, apakah maulid Nabi, apakah nuzul Quran, Isra Mi'raj, semuanya itu talabul ilmi. Semuanya talabul ilmi. Atau saya kalau saya nyobain tidak terkoordinir secara rapi, sehingga kadang-kadang ilmunya yang diperolehnya jalan di tempat atau berjalan tapi lewat baik. Assalamualaikum itu kan berjalan tapi lewat baik ya. Semuanya kalau berilmi, buktinya ada tausiah. Semua acara itu ada tahu ya. Makanya saya kalau mengatakan alhamdulillah kita mendapat hidayah talabul ilmi, nuntut ilmu. Ibu sekalian, banyak sekali keutamaan nuntut ilmu. Di dalam hadis dikatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi kalau kita menuntut ilmu, Allah akan mudahkan kita jalan menuju surga. Itu kalau ustaznya benar. Kalau ustaznya sesat, ibu, talabul ilmi jalan menuju neraka. Banyak orang menjadi sesat gara-gara pengajian. Bukan pengajiannya, ustaznya. Ya, ustaznya. Saya pernah ibu, ya ini masih muka ya, belum masuk materi masih. Saya pernah ceramah di suatu tempat, kutub subuh. Selesai sholat, selesai kutub, ya salah satu bapak-bapak anak saya, aduh kutub subuh, Ustaz istri saya itu sejak ikut pengajian itu tidak mau lagi melayani saya. Sama. Bukan itu malah yang punya kasur, lain di dalam lain makan ini, nanti itu lainnya, tidak lagi melayani saya. Maka saya nasihat, saya ngomongin ceraikan. Dia takut, tidak ceraikan. Tapi dia kan sudah benar sabar Ini contoh. Dulu, ya saya pernah berdebat dengan kelompok pengajian. Ada seorang anak yatim, bukan beberapa anak yatim, satu keluarga, bapaknya sudah meninggal, selalu diurus oleh pamannya, oleh pamannya. Dia kan yatim, pamannya agak duit, sekolahnya diurus. Sejak ikut pengajian itu, yang ini pengajian
Si paman gak lagi ngurus ponakan, dia ngurus orang sepengajian baik. Harta-hartanya digunakan untuk membantu orang sepengajian. Ponakan ditelantarkan. Ponakan tadi melapor ke Pak RT. Pak RT telepon seorang ustaz, teman saya. Teman saya itu telepon saya, minta dihadapi, ngajak diskusi. Udah kami. Nah, ini contoh pengajian. Ini pengajian juga, Ibu. Ya, bukan berarti pengajian masih benar, belum tentu Ibu. Tergantung ustadznya. Nah, Ibu punya tahu ya? Ciri pengajian sesat. Ciri pengajian sesat. Cikok yang paling wajib. Ciri pengajian sesat. Ciri wajib. Semua pengajian sesat pasti ada ciri ini. Ya, pasti ada ciri ini. Kalau mereka ciri ini, ya, kecil pengajian sesat. Apa itu? Merasa benar sendiri. Merasa lebih baik dari orang lain. Kenapa tadi dia udah ngurus konangan, ngurus kawan pengajian? Karena ini kawan pengajian itu orang-orang mulia. Yang di luar pengajian mereka adalah orang-orang hina, bakal rakyatnya anak. Kenapa istri dan anak melayani suami dianggap suami itu orang hina? Ya, dia orang yang sunnah, dia orang yang baik, dia orang ini tidak lagi ngurus suami, tidak lagi ngurus semua pengajian sesat, ya. Tidak dapat bergabung dengan orang semua yang merasa benar sendiri. Nah itu kalau ibu ketemu ustaz merasa benar dewek, maka tinggalkanlah. Jangan lama-lama. Kalau ibu-ibu dengar terus lama-lama, kayak jatuh cinta. Sebab apa? Dalam pepatah Palembang, kalau cinta sudah melekat, nah tekniknya rasa dong. Nah bukti tadi, suami yang dia cintai terasa kayak kucing. Ustaz yang kayak kucing tadi terasa coklat. Tidak, ibu. Suami yang dia cintai, tidak, yang ngurus dia dari gadis, tidak, bersama-sama sampai punya anak, punya cucu. Masuk pengajian tadi kan udah terus, yang coklat terasa tai, yang tai terasa hartanya dipakai untuk si tai tadi. Si coklat dibiarkan. Jangan lama ego kalau ketemu itu, segera tinggalkan. Tidak. Nah, jadi kenapa sekarang ini Bu? Nah, ini mau kedepannya panjang videonya. Saya izin nanti jam 3:10 izin. Makanya saya bawa mobil bukan karena jauh. Dari sini langsung ke UIN ngajar. Ustaz takutnya rumah para isi mobilnya ngambok bukan ngambok nak cepet. Kalau jalan kaki ke sana 3 menit, mundur mobil 3 menit, 6 menit keluar situ 2 menit, 8 menit sudah habis tahu. Ya, itu bagian UIN kok. Saya baik langsung berangkat. Nah, Ibu, ajar Islam itu ada 2 macam. Ajar itu ada 2. Catat. Ajar Islam itu 2 macam. Ada yang bersifat pasti dan ada yang tidak. Ada yang bersifat tidak pasti. Kalau nak bahasa hukum misalnya qot'i dan zonni, itu bahasa hukum Islamnya. Saya nggak ngomong itu, saya ngomong gitu deh. Pasti dan tidak pasti. Terhadap yang pasti wajib merasa benar. Contoh, saya berpendapat sholat 5 waktu wajib. Ada ngomong sudah pekat, tidak salah, pasti salah. Sholat 5 waktu pasti benar, hukumnya lah pasti. Besok baik. Besok aja. Alhamdulillah jadi. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma sampai seperti tadi. Dah. Kalau itu kita dulu ini waktu dekat. Ada 2 ya, pasti dan pasti. Yang pasti itu seperti
Ibu, wajibnya sholat lima waktu, wajibnya berpuasa Ramadan, wajibnya haji, wajibnya berbakti dengan orang tua, wajibnya taat dengan suami, ya. Haramnya zina, haramnya mencuri, haramnya mabuk, haramnya membunuh. Artinya apa? Ulama tidak berbeda pendapat. Itu pasti. Ya, pasti wajib, pasti haram. Kalau ada yang nyelok, ngomong, oh zina itu makruh, sesat. Pasti sesat. Tidak boleh berbeda. Ini bersifat pasti. Nah, yang kedua, Ibu, bersifat tidak pasti. Maybe yes, maybe no. Maybe yes, maybe no. Nah, kalau maybe yes, maybe no, tidak boleh merasa benar sendirian. Tak boleh merasa benar sendirian. Kalau merasa benar sendirian, sesat. Contoh, sholat subuh pakai kurung darah. Bisa pakai kurung, bisa? Tidak, karena pasti benar semua. Tinggal dia kata bisa beberapa kata, bisa tidak benar semua. Ya. Sholat tarawih, pakai kurung, benar semua. Sholat witir 3 rakaat letak 2 prinsip satu salam, benar semua. Karena ini bersifat tidak pasti. Nah, yang bersifat tidak pasti itu ibu di dalam hadis, ya, dibenarkan, makanya tidak boleh merasa benar sendirian dalam hal hukum yang bersifat tidak pasti, bersifat zonni. Jelas? Besok. Betul. Nah, banyak sekali zikir berjamaah, sudah sholat, peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, takziah, tahlilan, tahlilan, itu semua tidak pasti, ibu, semuanya tidak pas. Maka tidak boleh merasa benar dewean, haram benar dewean, wajib toleransi. Yang bersifat pasti dari sholat 5 waktu wajib, haramnya zina, haramnya membunuh, wajibnya puasa Ramadan, wajibnya haji bagi yang mampu, wajib berbakti kepada orang tua, wajib taat suami, haramnya mabuk, haramnya membunuh, qobliyah ba'diyah sunnah, itu bersifat pasti. Bersifat pasti, siapa yang nyelok salah. Ya, yang bersifat pasti. Oh, pergi haji ke Gunung Kidul, salah. Lengkap. Sesat kalau Gunung Kidul. Ya. Oh, puasa itu cukup dipangkal di tengah di akhir, sesat tahu. Puasa Ramadan itu 1 bulan. Nah, itu yang bersifat pasti. Yang bersifat pasti tidak boleh toleransi. Contohnya ibu, ada uang berjudi di depan rumah kita. Pakai lampu kita, mati kan lampunya. Tidak boleh kalau berdosa. Lampu kita, boy. Lampu kita. Berjudi di bawah lampu kita, mati ke. Jika lampu bukan untuk uang judi, untuk berjalan jalan, bukan berdosa. Mati ke. Tidak boleh toleransi kalau berbeda dengan ajaran Islam bersifat pasti. Kalau bersifat pasti tidak boleh berbeda. Habisnya tuh dari itu mati ampli. Itu nah. Mati ampli. Aku di Jawa mati ya dulu. Terus ya, memang ada saat-saatnya kita harus merasa benar ketika bersifat pasti kopi, tapi ketika bersifat zoni tidak boleh, tidak boleh. Terus ya, nah ini bu, kita inilah salah satu fadilah menuntut ilmu, dimudahkan jalan menuju ke surga kalau ustaznya. Yang kedua, utama menuntut ilmu ibu, di dalam hadis dikatakan mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah Allah yang mereka mempelajari kitab-kitab Allah dan saling mengajarkan
kecuali turun pada mereka sakinah, ketenangan, dan mereka diliputi dengan rahmat dan dibanggakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan para malaikat. Ya. Itu diantara fadilah betul ilmu. Yang ketiga itu orang yang betul ilmu itu nanti setelah pengajian selesai dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala walaupun salahnya. Di dalam hadis dikatakan, Allah mengatakan, saksikanlah wahai malaikat, aku ampun dosa mereka. Lantas mereka bertanya, ya Allah, di antara mereka itu ada yang niat ke pengajian cuma nak itu kawan baik, cuma nak ini baik, ya. Apa kata Allah? Tidak akan celaka siapapun yang duduk bersama mereka. Jadi walaupun niat ibu kesini nak itu kawan, tetap dapat pahala. Jadi kalau ibu-ibu jam pengajian ngantuk, ya pergi. Lebih baik ibu ngantuk di masjid, di pengajian, ya, tidur, itu tetap pahala. Wong judi, ada yang sikok tidur, tetap polisi, kita tangkap wong tidur ini, kita tangkap juga, walaupun dia tidak main judi. Nah itu padilah betul ini. Nah benar ibu sekalian. Pada siang ini saya akan membahas, saya pikir ya, saya akan membahas tentang sholat. Sholatnya orang sakit. Saya akan membahas sholatnya orang sakit. Mengapa saya bahas demikian? Banyak orang sakit lalai dalam sholat. Padahal sakit itu ibu, sakit itu adalah salah satu tanda kematian. Sakit itu adalah salah satu tanda kematian. Kenapa saya katakan tanda kematian? Karena rata-rata orang mati melalui sakit. Makanya kalau ada orang mati, sakit apa? Sakit apa? Stroke lah, serangan jantung lah, inilah. Yang penting kalau ada orang mati, sakit apa? Artinya apa? Di otak kita tertanam rata-rata orang sakit melalui mati. Tapi belum tentu orang sakit pasti mati, belum tentu. Ya. Inilah kalau ngajar yang ibu pinter itu salah itu. Wah. Rata-rata orang mati melalui uang sakit belum tentu. Nah, itu maksudnya itu. Ngeteskan itu. Rata-rata uang mati itu melalui sakit. Tapi uang sakit belum tentu. Tapi yang jelas mati itu salah satu tanda kematian. Berarti ibu-ibu ketika sakit justru tambah mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Kita tidak tahu ini salah satu tanda, walaupun tidak pasti, tapi salah satu tanda. Justru kita dekatkan diri pada Allah. Tapi banyak yang terjadi, ibu, orang sakit tidak sholat, di rumah sakit tidak sholat, orang benci kalau tidak sholat. Ingat ibu, dosa yang paling besar setelah kafir, setelah syirik adalah meninggalkan sholat. Dosa yang paling besar setelah syirik, setelah kafir adalah meninggalkan sholat. Besar sekali dosanya. Nah, belum lanjut masalah sakit di rumah sakit tadi. Jadi kan aku pernah memberi saran dengan perawannya di rumah sakit Siti Onija. Di rumah sakit kan, kita yang pelayan tidak boleh duduk, tidak boleh jenguk kecuali jam-jam tertentu. Jadi aku memberi saran, tolong Pak, kalau jam sholat, tolong ingatkan bahwa aku jam sholat, sudah waktu sholat. Sebab sepengetahuan aku mereka tidak mengingatkan. Kalau yang sakit di ICU itu kan umumnya tidak tahu jam sholatnya, kalau kita sudah tidak sadar, yang masih sadar kan tidak kedengaran dengan azan. Ya. Itu awak yang jawab. Jadi ibu ketika dia sakit, ya, makanya saya terangkan bikinnya. Tak aku ini tidak tahu. Nah, makanya terangkan sekarang. Ya, kenapa saya kaji ini penting sekali.
Kalau ibu-ibu, bapak-bapak meninggalkan sholat dalam keadaan sakit, hukumnya haramnya sama dengan orang sehat meninggalkan sholat. Tidak beda. Dia sakit Tuhan maklum, dia Tuhan maklum, maka Tuhan kasih aturan untuk orang sakit. Kamu tinggalkan sholat lagi sakit, hukumnya sama dengan orang sehat meninggalkan sholat. Satu kali sholat ditinggalkan, kata ulama, dosanya lebih besar dari 40 kali berzina. Sekali baik naudzubillah menjadi, sekali dia berzina habis pahala dari balik sampai mati. Kalau tidak tobat, sekali baik, apalagi sampai 40. Nah, terangkan sekarang, ya, terangkan. Bagaimana sholat? Makanya orang itu perlu belajar itu, ya. Dia tahu. Yang terbukti, macam wabahnya, wabah. Kopi. Kalau kita tidak pernah belajar wabah, terbukti kan? Jadi wabah itu cepat nular. Cepat nular. Kalau dua bahaya, jika dua bahaya, kalau mati. Kalau mau sembuh, bukan wabah bahaya, besok bahaya. Makanya terbukti itu. Kita berusaha agama kita. Soal Jumat tapi berjalan berdosa. Ya, saya di pengurus masjid di Dwi tidak pernah bicara. Kembali sholat. Aku tahu, aku tidak ada di rumah. Makanya kita perlu belajar. Biar tak ilmu. Biar benar dalam bersikap. Itulah gunanya untuk ilmu. Jadi ibu orang sakit itu perlunya belajar. Kita semuanya belajar ya. Termasuk kita yang bina. Nomor 2 itu kalangan komen ini. Kalau sakit parah ibu, yang kira-kira baik ya. Bakal di ICU dapat dari wangi ya. Dan 3-4 kali harapan hidup. Cuman tidak usah dibawa ke rumah sakit. Biar meninggal di rumah baik. Dengar. Sabar. Itu saya ngomong. Biar meninggal di rumah baik. Jangan rumah. Kenapa ibu? Karena orang yang menghadapi sakaratul maut digoda 70.000 iblis, 70.000 setan untuk memurtadkannya. Dia nak kata tolong, nak kata mentalkinkan, nak kata baca Yasin. Nabi ngomong kan baca Yasin kepada orang yang nak mati. Kepada orang nak mati, baca Yasin. Kenapa? Nak tolong dia. Sebab ketika satu maut tubuh, alamnya alam tak sadar. Nah, saya ketemu lagi kok. Makanya kalau sakit, kira-kira sudah mengap-ngap. Kita harapan, daripada dia di ICU sudah boleh besuk, di rumah lain. Ya, beli oksigen. Beli oksigen. Biarlah mandi di rumah, baca Yasin, baca tahlil. Nah, itu dikekku translate, ya. Nah, oke ibu. Sekarang sholat orang sakit dimulai dari bab berwudu. Yang pertama, orang sakit wajib berwudu. Tapi jika dia tidak bisa berwudu, ya, karena atau tidak bisa mandi wajib, karena tidak boleh untuk air, maka dia boleh bertayamum. Tapi kalau dia tidak boleh untuk air lokal saja, maka tetap berwudu. Di bagian yang tidak boleh sentuh air, dia usap dengan air. Misalnya bagian sini tidak boleh kena air ya. Kayak sini. Ambil air, kita duduk, ibu. Ini ibu ya. Ambil duduk, normal. Nah, ketika tangan di sini ada perban ya. Sini. Nah, pas. Ini ibu, kalau lokal, kalau ini enggak? Lokal ya? Di sini luko diperban, tidak boleh kena air.
maka dia tetap wajib berwudu. Ya, wudunya basuh muka. Nah, ketika kanan, sini basuh, sini basuh. Nah, yang di sini yang ambil air diusap, ambil air, diusap. Ya, jangan tayamum, jangan tayamum diusap. Nah, ini basuh lagi, kepala dan kaki. Kalau yang nggak boleh kena air, lokal. Ini kalau sunnah, tayamum ya. Jadi kalau dia nggak boleh kena air, ya tayamum. Kecuali kalau yang nggak boleh kena air adalah lokal. Yang kedua ibu, kalau dia tidak bisa mengambil air, umpamanya dia di kasur, dia bisa bergerak, tapi stroke, tapi tangan bisa bergerak, ya, maka dia boleh kena air, cuma dia tidak bisa ambil air. Kalau ada orang menolong ambilkan air, tidak apa-apa, tapi tidak wajib. Karena dia sebab wajib bagi dia, bukan wajib bagi orang lain. Ya, wajib bagi dia kan? Yang tidak bisa ambil air kan dia, kan bukan orang lain kan? Yang nak berwudu kan dia, kan bukan orang lain. Maka dia kalau datang pakai banyu, dia cukup bertayamum yang ada di kasur. Kalau dia bisa bergerak. Jelas ya? Yang ketiga, kalau dia bisa bergerak, pakai di dalam, cuma tidak boleh itu air, maka dia harus bertayamum dengan debu. Debu itu adalah boleh dia keluar sampai meletakkan di tanah atau di atas lemari-lemari yang ibu-ibu jarang kesininya, ya, dulu malasnya. Dan yang baik, ada debu ini. Ibu-ibu, tidak boleh ibu-ibu tayamum dengan dendeng. Tidak boleh. Kan ini debu. Betul debu. Kan ini juga debu. Ini memang debu, tapi tidak memadai. Ya, ini tidak memadai. Ibu harus. Ini kok baik. Ibu sakit, cuma tidak boleh kena banyu. Ada gitu. Ibu-ibu kan tak boleh banyu, tadi masih banyak jalan kan? Nah, ibu-ibu kan banyak jalan, kamu kan banyak jalan kan? Ibu keluar ke pasir atau pasir dibawa ke dalam kamar, ibu bertayamum. Jelas? Nah, tayamum ini ibu ada dua cara. Ada dua cara. Yang pertama, satu kali pukulan. Yang kedua, dua pukulan. Ibu-ibu ada dua cara tayamum ya. Ibu-ibu boleh milih yang mana baik. Ada pilihan. Nah, kali tayamum. Ya, cara yang pertama, satu kali pukulan. Kenapa cara ini? Pegang. Turunkan dari bawah, ya. Dia simple. Turun tangan, naikkan jempol. Nah, betul kan? Nah, langsung sini, langsung. Nah, sekali pukulan ini. Satu kali pukulan, selesai. Ibu boleh dari ini. Nah, atau cara kedua, dua kali pukulan. Pukul, kemudian tadi kalau banyak. Dari sini,
Nah, di sini. Nah, nah, Nas, Bang. Nas. Jadi ibu-ibu, saya pun begitu. Kalau ibu-ibu bisa berjalan, nah, oke. Nah, ketika ibu tidak bisa berjalan, terus baik, ibu masuk. Kalau ibu dapat jalan, oke, maka pilihannya itu baru boleh ngambil debu yang di dinding. Karena ibu dapat yang lain. Nah, dinding, betul. Itu saya pun bercak lagi. Betul. Nah, betul. Betul. Ini ibu. Lagi ini ibu yang tadi ibu yang baca jalan, tapi tak angkat dengan air, ya, baca jalan tapi tidak baca jalan tapi tak lantang. Kalau ada air, ibu berwudu, ya, ibu berwudu. Gracias.